Dan tadi saya melihat film ini, Dilan itu apa? Sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Ini udah lebih dari berapa? 7 juta kan? Saya kira ini Film remaja cinta-cintaan atau bahasa kerennya teenage romance sempat populer di awal era 2000-an dengan film Ada Apa Dengan Cinta. Pada tahun 2017, film romance remaja ini kembali mendominasi bioskop Indonesia dengan suksesnya film Dear Nathan dan film Dilan 1990 yang masuk ke dalam kategori film Indonesia terlaris sepanjang masa. Untuk beberapa orang, wajar saja kalau misalkan bertanya-tanya kenapa film-film romance remaja yang terkadang ceritanya terlalu mengada-ngada ini begitu populer. Kamu habis di Rukiah ya? Untuk penjelasan ilmiahnya, saya mengambil referensi dari buku Romance Fiction: A Guide to the Genre, karya Kristen Ramsdell. Buku tersebut menyebutkan bahwa yang membuat genre romance disukai secara umum ialah romance merupakan genre untuk melarikan diri dari kehidupan nyata ke dunia yang lebih seru, asik, dan indah. Kalau dipikir-pikir, ya wajar saja peminat film seperti ini banyak. Karena untuk remaja yang sedang gempar-gemparnya mencari cinta, film-film ini memberikan mereka gambaran akan manisnya kisah cinta remaja itu sendiri. Bagaimanapun, deskripsi singkat tadi sangat tidak menggambarkan sebuah film remaja yang berjudul Dua Garis Biru. Kalau begitu, apa film Dua Garis Biru sendiri dapat dikategorikan sebagai teenage romance? Iya, karena singkatnya Dua Garis Biru ini menceritakan tentang dua anak remaja yang berpacaran dan ditempatkan di situasi yang buruk. Lalu karena kasih sayang yang saling mereka beri itulah mereka dapat bertahan dari situasi tersebut. Lantas, hal apa sih yang membuat Dua Garis Biru ini berhasil mengeksekusi sebuah genre tanpa berlandaskan pada alasan kenapa genre tersebut diminati? Saya tadi berkata kalau secara umum genre romance disukai karena aspek imajinasi dan keindahannya. Tapi di buku yang sama juga dijelaskan lebih spesifik lagi alasan-alasan kenapa film romance ini disukai oleh banyak orang. Mari kita bahas alasan-alasan tersebut dan membandingkan bagaimana perbedaan film cinta-cintaan remaja biasa dan Dua Garis Biru dalam mengeksekusinya. Pertama, emotionally engaging. Emotional engagement atau bisa disebut juga kepedulian penonton terhadap karakter yang mereka tonton tentu sangat berpengaruh ke pengalaman menonton itu sendiri. Karena kalau tidak ada kepedulian maka cerita pun akan menjadi kosong gitu. Gak ada namanya orang baper di ending film Dear Nathan atau orang nangis di film Dilan 1991. Nah, yang membedakan emotional engagement di film Dua Garis Biru dan film teenage romance lainnya adalah peran orang tua. Di film romance remaja lainnya, karakter orang tua ini cenderung hanya menjadi figuran. Seperti di film Dilan di mana orang tua Milea hanya untuk senyum dan nenangin Milea, dan orang tua Dilan ada agar kita dapat mengenal karakter Dilan lebih jauh. Laki macam apa kau? Mengambil langkah yang berbeda perihal peran orang tua di dalam filmnya. Ditunjukkan dari jangkauan konflik yang tidak hanya melibatkan dan mempengaruhi Bima dan Dara, tapi juga orang tua mereka. Adegan emosional di film ini selain datang dari konflik orang berpacaran, juga datang dari konflik orang tua dan anak. Hasilnya, kita akan menimbulkan empati lebih bukan hanya terhadap karakter Bima dan Dara, tapi juga pada karakter orang tua mereka. Yang kedua, female empowerment. Di buku ini, female empowerment diartikan sebagai wanita yang berjuang, wanita yang akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Contoh, di film Dear Nathan, si Nathan putus sekolah karena masalah keluarga dan putus sama Salma. Terus akhirnya Salma ngomong ke bapaknya Nathan soal ini dan akhirnya bokapnya Nathan baikan sama Nathan dan semuanya balik ke normal. Di sini ditunjukin kalau si Salma ini berani bergerak dan berjuang untuk masa depan Nathan. Di film Dua Garis Biru, female empowerment ditunjukkan dengan cara yang lebih kompleks, yaitu stereotype breaking. Ditunjukkan dengan si Dara yang akhirnya ke Korea untuk mengejar mimpinya, bukan akhirnya mengorbankan mimpinya untuk ngurus anak sebagai perempuan. Selain itu, female empowerment juga ditunjukkan dengan seberapa kuat karakter Dara itu sendiri. Semenjak adegan UKS, nggak ada lagi adegan Dara bahagia gitu.
Sampai Dara ulang tahun. Setelah adegan UKS, Dara ditelantarkan orang tuanya, pindah ke lingkungan yang tidak senyaman lingkungannya. Bahkan ketika dijemput orang tuanya pun mereka masih terlihat marah ke Dara. Padahal dokter kesehatan berkata kalau sebenarnya Dara ini gak boleh stres. Dari situ benar-benar terlihat kalau Dara ini adalah karakter wanita yang kuat. Yang ketiga, moral value. Permasalahan yang gue rasakan dengan pesan dari film-film teenage romance lainnya adalah mereka punya satu pesan yang seakan memberitahu penonton bahwa kisah cinta anak remaja itu indah. Dan di sini dimana Dua Garis Biru benar-benar bersinar karena film ini memperlihatkan sisi gelap dari kisah cinta remaja itu sendiri dan seberapa besar konsekuensinya. Bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk keluarganya. Seperti yang gue bilang tadi, jangkauan konflik di film ini luas. Dan maka dari itu baik anak dan orang tua dipertanyakan moralitasnya di film ini. Hal ini ditunjukkan secara jelas dengan adegan berikut. Tapi Dar, mereka itu lebih siap jadi orang tua daripada kamu. Tapi aku juga orang tuanya, Mah. Dar, jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Ini tanggung jawab seumur hidup. Oh ya? Iya. Kenapa mau ninggalin Dara kemarin? Dari situ, sebagai anak kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, apakah memang kita sudah pantas menjadi orang tua yang tanggung jawab seumur hidupnya adalah anak. Begitu pula pada orang tua. Mereka bisa berkaca dan bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka sudah benar-benar menjadikan anaknya sebagai tanggung jawab seumur hidup. Bukan persoalan ngurus anak ya. Bukan sesuatu yang main-main kan. Asal kamu tahu ya Dewi. Ibu sama bapak kamu ini berhasil ngedidik kamu. Kita berdua pasti bisa. Ya kan, Pak? Tapi dulu ibu sama bapak punya Dewi sama Bima umur berapa? Yang keempat dan terakhir adalah optimistik dan hopeful. Dalam cerita Dua Garis Biru sendiri menurut gue adalah tragedi di mana kesalahan bisa benar-benar mengubah segalanya. Film ini juga terus menegaskan kalau ini adalah film yang pesimis dan depressing, diperlihatkan dari sebagaimana jahat dunia ketika ini terjadi dengan seseorang. Dari gosip tetangga, putus sekolah, dan rusaknya hubungan anak dan orang tua. Namun, film ini berakhir dengan optimis. Film ini berakhir dengan Bima, Dara, dan keluarga mereka saling menerima dan memaafkan. Film ini berakhir dengan berlalunya badai yang menerjang. Film ini berakhir dengan penuh harapan bahwa niscaya yang lebih baik akan menunggu di depan. Kesimpulannya, film Dua Garis Biru adalah salah satu bukti bahwa tidak ada batasan dalam menulis sebuah cerita. Film The Witch membuktikan kalau film horor tidak harus dipenuhi jumpscare untuk menjadi seram. Avengers Infinity War membuktikan kalau film superhero tidak harus berakhir dengan superhero-nya menang. Dan Dua Garis Biru membuktikan kalau film teenage romance tidak hanya berpaku pada fantasi anak remaja yang menemukan cinta, tapi menjadi ajang edukasi dan refleksi diri baik untuk anak remaja maupun untuk orang tua. Semoga dari sini kita dapat belajar bahwa genre film tidak dibuat untuk membatasi, tapi dibuat untuk mengenali dan menggali lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Still hurts every time one leaves, one sees us. Ooh.